Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sodik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis work and design job, analisis dan rancangan pekerjaan. Manajemen sumber daya manusia atau human resource management mencangkup berbagai ranah manajemen yang dibutuhkan di dunia industri atau di dunia pendidikan. Manajemen sumber daya manusia yang meliputi manajemen tenaga kerja, personil, karyawan, pegawai, atau anggota, sehingga dapat lebih dengan mudah mengidentifikasikan sumber dari mana personil itu diperoleh. Menentukan atau menghitung beberapa karyawan yang dibutuhkan, perancang analisis pemenuhan kebutuhan sampai mengevaluasi hasil kerja setiap organisasi tentunya mempunyai berbagai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut diraih dengan mendayungkan sumber-sumber daya yang ada. Kandida berbagai sumber daya yang ada penting bagi organisasi. Satu-satunya faktor yang menunjukkan keunggulan kompetitif personil adalah sumber daya manusia dan bagai sumber daya itu dikelola. Tanpa pengetahuan yang memindai tantangan apapun yang dilakukan oleh para karyawan atas pekerjaannya, organisasi tidak akan membentuk prosedur sumber daya manusia yang efektif untuk memilih, mempromosikan, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan. Hal ini mengakibatkan pengajian dan pemahaman pekerjaan melalui proses yang disebut analisis pekerjaan merupakan bagian vital dari setiap program manajemen sumber daya manusia. Pengertian analisis pekerjaan dan rancangan pekerjaan. Ada banyak pengetahuan manajemen yang menjadi dasar dalam ilmu ekonomi. Salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM. Tugas dari manajemen SDM yaitu untuk mengevaluasi secara efektif kebutuhan pelatihan dan kinerja karyawan yang ada pada perusahaannya. Tindakan ini termasuk salah satu tahap dalam proses analisis pekerjaan. Jadi bisa dimengerti bahwa analisis pekerjaan adalah evaluasi secara rutin yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia yang dilakukan dengan tahap-tahap tertentu. Adapun tahap analisis yang pekerjaan yaitu pengukuran kinerja karyawan, standarisasi penggajian, peningkatan produktivitas dan memenuhi tujuan organisasi. Proses analisis pekerjaan membentuk dasar merancang dan menetapkan strategi dan kebijakan untuk memenuhi tujuan organisasi. Namun analisis pekerjaan tertentu tidak dapat menjamin bahwa manajer atau organisasi akan mencapai hasil yang diinginkan. Rancangan pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas ini dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam perusahaan. Shimomura mengatakan desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dan keterkaitan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Desain pekerjaan memadukan isi pekerjaan, tugas, wewenang dan hubungan, balas jasa dan kualifikasi yang persyaratkan keahlian, pengetahuan dan kemampuan untuk setiap pekerjaan dengan cara memenuhi kebutuhan pegawai maupun perusahaan. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian akan sangat sulit untuk dilaksanakan oleh pegawai. Desain pekerjaan haruslah dirancang dengan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang mempengaruhi desain. Tujuan analisis pekerjaan: menciptakan SDM yang handal dalam menghadapi tantangan teknologi modern, merasakan kenyamanan dalam bekerja, bermartabat dan berkeadilan di dalam suatu perusahaan. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, penggunaan teknologi canggih sekalipun. Analisis pekerjaan harus berpikir panjang untuk memenuhi tuntunan suatu pekerjaan, seperti keterampilan dan pelatihan. Kedua, kenyamanan dan suasana kerja, menciptakan hasil kerja yang maksimal dengan menjunjung tinggi hak dan martabat sebagai manusia.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, analisis pekerjaan SDM harus dilaksanakan secara profesional karena akan menentukan kualifikasi yang secara langsung dan berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan yang ditentukan oleh manajer dalam mewujudkan keberadaan yang penuh kompetisi di masa depan. Analisis pekerjaan dipakai untuk berbagai tujuan, baik sektor publik maupun sektor swasta. 1. Job description berisi informasi identifikasi pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan. 2. Job classification, penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistem tertentu. Rancangan sistematika tradisional biasanya didasarkan pada garis kewenangan organisasi, itu tugas atau pekerjaan yang didasarkan pada teknologi, dan tugas pekerjaan ini gilirnya didasarkan pada perilaku manusia. Ketiga, job evaluation, suatu prosedur mengklasifikasikan pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Yang keempat, job design instrument meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan mensatukan analisis kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok, personal requirement atau spesifikasi, berupa penyusunan persyaratan-persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan seperti pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, ketangkasan atau aptitudes, sifat-sifat dan ciri-ciri atau attributes and traits yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang terakhir, performa apresial atau tujuan penting daripada penelitian promosi ini adalah dengan maksud untuk memengaruhi para pekerja melalui keputusan-keputusan administrasi seperti promosi, pemberhentian sementara atau layoff, pemindahan, transfer, kenaikan gaji, memberikan informasi kepada para pekerja tentang kemampuan-kemampuan dan kekurangan-kekurangan yang berkaitan pekerjaan masing-masing. Langkah-langkah dalam analisis pekerjaan. 1. Langkah menyediakan suatu pandangan yang luas bagaimana masing-masing pekerjaan berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan struktur organisasi dalam proses untuk melengkapi langkah 1. Yang kedua, untuk mendorong menentukan bagaimana analisis pekerjaan dan informasi rancangan pekerjaan akan digunakan. Pada umumnya, langkah ini memerlukan waktu dan biaya yang mahal untuk meneliti tiap-tiap pekerjaan, sehingga salah satu contohnya yang mewakili pekerjaan perlu untuk terpilih. Sejalan dengan hal tersebut, pada langkah ketiga dipilih pekerjaan untuk dianalisis. Langkah 3 melibatkan penggunaan teknik analisis pekerjaan yang bisa diterima. Teknik analisis digunakan untuk mengumpulkan data atas karakteristik pekerjaan, perilaku yang diperlukan, dan karakteristik suatu karyawan yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Langkah 4 mengumpulkan informasi yang digunakan. Langkah kelima untuk mengembangkan suatu deskripsi tugas. Langkah yang terakhir 6 mempersiapkan suatu spesifikasi pekerjaan. Metode analisis dan pekerjaan. Untuk melakukan teknik analisis jabatan dapat digunakan teknik atau metode sebagai berikut. Teknik observasi, yaitu teknik dengan cara mengamati perilaku yang dikerjakan oleh karyawan pada jabatan yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh si analisis. Yang kedua, metode wawancara. Metode wawancara adalah jenis teknik wawancara digunakan mengumpulkan data analisis jabatan, wawancara individual dengan masing-masing karyawan, wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki jabatan yang sama, dan wawancara penyelesaian dengan satu atau lebih penilaian yang benar-benar berpengetahuan tentang jabatan dengan pekerjaan dianalisis. Yang ketiga, metode angket. Metode angket yaitu dengan menggunakan angket, karyawan diminta untuk memberikan data-data mengenai jabatan dengan kata-kata sendiri. Metode logs. Metode logs yaitu metode yang menganalisis pekerjaan dikumpulkan dengan meminta para karyawan
mendeskripsikan aktivitas kerja mereka sehari-hari dalam sebuah buku harian atau blog. Dalam metode ini, uraian karyawan yang membesar-besarkan pentingnya pekerjaan mungkin dapat diatasi. Yang kelima, metode kombinasi. Pada dasar analisis harus menggunakan kombinasi berbagai teknik yang dibutuhkan untuk menghasilkan deskripsi atau spesifikasi pekerjaan yang akurat. Manfaat dari analisis pekerjaan yaitu 1. Analisis susunan pegawai atau informasi pekerjaan. 2. Desain organisasi atau menganalisis elemen menyusun posisi organisasi. Ketiga, redesign pekerja atau untuk meningkatkan metode pekerjaan, mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu, atau perbaikan kinerja. Deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, yaitu deskripsi pekerjaan adalah hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai pekerjaan. Manfaat deskripsi pekerjaan untuk menentukan yaitu ringkasan pekerjaan dan tugas-tugas atau job summary and description. Kedua, situasi dan kondisi kerja atau working condition. Yang terakhir, persetujuan atau aprobasi. Sejalan dengan memasuki era globalisasi, dengan banyaknya perubahan terjadi di akhir-akhir ini, kebutuhan terhadap deskripsi pekerjaan juga semakin meningkat. Perubahan ini meliputi yaitu restrukturasi organisasi dalam jumlah besar. Yang kedua, kebutuhan untuk menetapkan cara-cara kreatif atau baru, motivasi dan memberikan penghargaan karyawan. Yang ketiga, tingkat kecepatan perkembangan teknologi yang mengubah lingkungan pekerjaan. Yang terakhir, peraturan ketenagakerjaan yang lebih ketat. Aplikasi analisis pekerjaan sesuai tidak teknik pengumpulan informasi yang digunakan dalam analisis pekerjaan harus diukur dengan aplikasi informasi yang diperoleh. Dengan demikian, teknik maupun digunakan harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam hal yaitu A. Merumuskan uraian pekerjaan, B. Menetapkan standar prestasi kerja, C. Merumuskan spesifikasi pekerjaan, D. Memperkecil kemungkinan gap antara keinginan karyawan dengan perusahaan. Yang terakhir, E. Membuat sistem informasi sumber daya manusia. Analisis pekerjaan terkait erat dengan hukum diskriminasi melalui keputusan Mahkamah Agung atas dasar keputusan pengadilan. Suatu analisis pekerjaan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Menghasilkan suatu deskripsi tugas yang jelas. 2. Frekuensi dan pentingnya tugas perilaku harus taksir. Yang ketiga, harus mempertimbangkan suatu penilaian akurat mengenai pengetahuan atau keterampilan atau kemampuan dan karakteristik lain yang diperlukan dalam pekerjaan. Yang keempat, harus menghasilkan informasi tentang hubungan antara tugas-tugas pekerjaan dengan pengetahuan atau keterampilan atau kemampuan dan karakteristik lain untuk masing-masing tugas pekerjaan. Analisis pekerjaan sangat membantu organisasi, terutama pada kegiatan berikut, yaitu rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karir. Yang ketiga, kompensasi. Yang terakhir, perencanaan strategi. Hubungan analisis pekerjaan dengan SDM atau sumber daya manusia. Analisis pekerjaan dalam suatu perusahaan dalam mewujudkan eksitasinya untuk mencapai tujuan memerlukan sejumlah karyawan yang mampu secara efektif dan efisien melaksanakan seluruh volume kerja. Untuk itu perlu perancangan SDM. Yang kedua, syarat individu berupa penyusunan syarat-syarat spesifikasi bagi suatu pekerjaan. Yang ketiga, memilih tugas atau struktur pekerjaan meliputi usaha-usaha untuk mengalokasi dan menstrukturasi kegiatan-kegiatan pekerjaan ke berbagai kelompok. Yang keempat, taksiran potensi meliputi kegiatan memikirkan kemampuan dan potensi yang dimiliki karyawan terhadap suatu jenis pekerjaan. Yang kelima, penilaian tugas merupakan suatu penilaian sistematis yang dilakukan supervisor terhadap prestasi pekerjaan dari pekerjaan. Evaluasi pekerjaan merupakan suatu prosedur pengaplikasikan pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam tenaga karya luar yang terkait. Rancangan pekerjaan.
1. Kerangka rancangan pekerjaan atau perancangan suatu pekerjaan mencerminkan elemen organisasi, lingkungan, dan tingkah laku. Para ahli perancangan pekerjaan mengambil elemen ini sebagai bahan pertimbangan menciptakan pekerjaan yang memuaskan dan produktif. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan pekerjaan, yaitu faktor utama yang mempengaruhi dalam merancang suatu pekerjaan yaitu faktor organisasi. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor keperlakuan. Yang ketiga, teknik rancangan ulangan pekerjaan, yaitu berbagai perubahan seiring menuntut rancangan ulangan berbagai macam pekerjaan dalam organisasi. Rancangan ulangan pekerjaan berlangsung dimasukkan agar karyawan tidak mengalami kebosanan. Jika pekerjaan langsung lama dapat diakibatkan negatif terhadap kehidupan karyawan seperti absenteeisme, tidak peduli atau motivasi rendah, atau keluhan atau bahkan keinginan berhenti bekerja. Yang terakhir, peran SDM dan merancang pekerjaan. Peran sumber daya manusia dalam mendesain pekerjaan adalah hubungan yang sangat dinamis. Jadi masukan-masukan atau pikiran-pikiran yang cerdas tidak hanya bersumber dari majikan atau perusahaan ke karyawan, tapi juga hak mereka untuk berperan aktif dalam merancang pekerjaannya. Kesimpulan, analisis pekerjaan bisa dikatakan sebagai mata panah dan ujung tombak dari berbagai fungsi sumber daya manusia, kebutuhan tenaga, keakurasian, dan keatualisasian setiap posisi di dalam suatu organisasi. Seorang spesialis sumber daya manusia harus bisa memastikan bahwa dalam pelaksanaan analisis jabatan atau memberikan akurasian informasi kepada manajer dan pemegang jabatan. Isi analisis pekerjaan berisi deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja pekerjaan. Ketika analisis pekerjaan hasilnya tidak akurat, maka dapat dipastikan manajer atau spesialis sumber daya manusia akan menetapkan kriteria yang kurang tepat untuk rekrutmen atau seleksi. Analisis pekerjaan yang buruk akan menyebabkan ketidakakuratan evaluasi pekerjaan dan mengakibatkan berbagai keputusan kompensasi yang kurang tepat. Analisis pekerjaan yang tidak sempurna dapat mengakibatkan evaluasi kinerja yang tidak lengkap atau tidak akurat. Maka dari itu, manajer harus membuat suatu sistem untuk meninjau deskripsi pekerjaan yang ada, mengumpulkan data sehingga manajer bisa menentukan deskripsi dan merevisi secara berkala dokumen-dokumen yang ada. Dengan analisis jabatan, maka kita akan dapat memperoleh informasi tentang uraian pekerjaan, uraian jabatan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan pada perusahaan tersebut. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.